Guys, David sini dan Samsung baru aja ngeluarin HP entry level harga 2,3 juta yang speknya enak ya. Ini namanya Samsung A05s, baterai gede, prosesor oke, layar kenceng di 90Hz, resolusi tajam di Full HD+, RAM-nya 6GB, memori internal juga gede di 128GB, dan yang nggak kalah penting, memorinya nih pakai tipe UFS yang jelas lebih kenceng dari tipe eMMC. Surprise happy sih. Awalnya saya nggak ngarep banyak ya HP 2 juta kecil dari brand segede Samsung. Nggak ngarep dermawan soal mesin sih, apalagi zaman lagi inflasi sama dolar lagi mahal gini, brand gede lagi pada ngorbanin memori buat neken harga. Contohnya kayak HP Oppo baru di 2,5 juta, sekarang dia pakainya eMMC. HP Vivo 2,3 juta juga sama, sekarang pakai eMMC. Saya kirain Samsung juga bakal gitu, saya udah siap maklum, tapi untungnya A05s ini masih dibela-belain pakai UFS. Nice! Mungkin mereka lumayan panas ya ngelihat HP-HP dari brand baru yang harganya itu boleh entry level, tapi speknya tetap luar biasa. Kayak dari itel misalnya. HP-nya seru-seru. Cuma Samsung pasti nyadar juga kalau nggak banyak orang yang mau beli HP yang ada tulisan itel di covernya. Sebagus-bagus spek yang ditawarin brand baru, sangat manusiawi kalau ujung-ujungnya tetap milih HP dari brand gede. Kesannya lebih aman. Makanya saya salut pas lihat hashtag mereka, move on ke yang pasti-pasti. Beuh, jarang ada hashtag yang kena kayak gitu ya. Bisa pas aja sama realita pasar. Jarang loh ada kalimat marketing yang sesuai sama pikiran netizen, termasuk saya. Saya juga netizen, kita semua bagian dari netizen. Pasti banyak lah yang cari HP dari brand terkenal, speknya berasa pas, desain juga khas, beneran pasti-pasti sih. Atau kata lainnya itu A05s ini nggak ngadi-ngadi lah. Contoh, walaupun kelasnya entry level, tapi desain dari A05s ini udah dimiripin kayak A-series yang di atasnya. Bentuk kameranya mirip, lengkungan dan tebal frame-nya juga mirip. Bahkan warna khasnya juga mirip loh, hijau kekuningan gini. Yang punya Galaxy A54 ya siap-siap dibilang pakai A05s sih. Tapi tenang aja, tenang. Kalau emang ada yang berani cengin kayak gitu, udah beli HP 6 juta dibilang HP 2 juta, jitakin aja. Palanya pakai HP kalian yang A54, soalnya lumayan sakit kan frame-nya dari metal. Kalau A05s ini sebagai HP entry level pasti sakit juga sih kalau diketok. Tapi minimal frame-nya masih polikarbonat aja, plastik. Backdoor belakangnya juga dari polikarbonat. Jadi feel-nya nggak bakal sekeras atau semahal A54 ya. Ada harga, ada rupa lah. Tapi soal gaya, ini main keren. Di sebelah kanan HP ini ada tombol power yang ngerangkap sensor sidik jari, tombol volume, di atas ada mikrofon, di kiri ada SIM tray triple slot, jadi bisa masuk 2 kartu nano SIM dan micro SD sekaligus up to 1 tera. Di bawah ada headphone jack, mikrofon lagi, jadi dual mikrofon, mantap, port USB-C dan speakernya mono. Yang harus jadi catatan penting sampai bisa bikin Anda males sama Galaxy A05s, dia nggak punya NFC. Jadi buat yang udah tergantung sama fitur NFC, kelar sih. Kalau Anda nggak tahu NFC itu apa, baru lanjut ke layar. Yang desainnya biasa aja ya. Bezelnya tebel, terutama atas bawah. Pakai desain kamera depan poni yang bentuknya U gini. Entry level banget. Untung speknya mantep. HP Samsung 2 juta kecil bisa punya refresh rate 90Hz. Resolusi Full HD+, saya suka. Panel 6,6 inchinya juga udah PLS punya. Yang warnanya juga cerah, viewing angle bagus. Terangnya juga kenceng. Kemarin pas saya ngandelin HP-nya buat jadi GPS siang-siang, brightness-nya bisa ngimbangin matahari di luar. Mantap. Samsung juga tambah pede lah buat bilang kalau HP mereka ini pilihan pasti-pasti. Pas kita udah ngeliat desain One UI mereka yang kelihatan simple, rapi, minimalis, nggak ngadi-ngadi lah. Buat Galaxy A05s ini dia pakai One UI versi Core ya, artinya ada beberapa fitur khas Samsung yang nggak ada di sini. Misalnya layanan Bixby nggak ada, Secured by Knox nggak ada, Secure Folder, Clipboard, Smart View. Jatuhnya itu fitur-fitur ekstra, dihilangin buat efisienin tenaga prosesor sama RAM-nya. RAM-nya sendiri 6GB, jadi nggak mepet, tapi nggak berlimpah juga, bisa bebas dihamburin. Memorinya 128GB UFS dan prosesornya Snapdragon 680, prosesor yang umurnya udah 2 tahun. Ini tren HP entry level banget sih. Di Indonesia kayaknya lagi nggak ada yang pakai prosesor entry level tapi tipe baru ya. Sampai 3-4 juta juga jarang yang baru. Ya untungnya storage-nya pakai tipe sekali lagi UFS. UFS 2.1 atau 2.2 saya cari-cari nggak ada info pasti sih, tapi ini speed UFS 2 berapa lah. Hasilnya buat loading aplikasi, loading game, atau kerjaan apapun dah. Dari aplikasi enteng ke menengah masih bisa dikerjain A05s nih nggak pakai lama. Aman, nggak
nggak patah-patah atau kerasa lambat, nggak ada ceritanya. Ini faktor kunci yang bikin saya happy sama nih HP ya. Saya ulangin terus, soalnya jenis memori itu kasih pengaruh yang gede ke speed loadingan. Jenis memori itu ngefek banget. HP lemot, HP kenceng, nggak cuma ditentuin prosesor doang ya, memori juga ngaruh.